Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Bagaimana kabar Anda semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga hari ini merupakan hari yang paling membahagiakan buat Anda semuanya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu bantu sejarah. Ya, apa saja ilmu bantu sejarah? Ya, oke. Kita akan mempelajari tentang arkeologi, filologi, paleografi, numismatik, genealogi, epigrafi, etnografi, ikonografi, dan statistik. Ya, bagaimana penjelasan dari masing-masing ilmu bantu sejarah tersebut? Mari kita bahas bersama. Arkeologi. Arkeologi disebut juga ilmu purbakala. Hal ini berkaitan dengan bekas atau warisan masa lalu yang berupa artefak. Artefak dapat berupa bangunan dan monumen yang masih terdapat di atas permukaan tanah dan bekas yang tersimpan dalam tanah yang dikeluarkan dengan penggalian. Selain itu, juga bisa berupa bangkai kapal, aneka barang atau keramik dan perhiasan, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Ya, ini merupakan contoh koleksi artefak benda muatan kapal tenggelam atau BMKT yang tersimpan di Galeri BMKT Gedung Mina Bahari 4, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta. Arkeologi memberikan bahan penting tentang zaman yang tidak mewariskan catatan tertulis atau periode prasejarah. Melalui penggalian yang dilakukan para arkeolog diketahui adanya jejak-jejak yang ditinggalkan manusia. Kontribusi arkeologi terhadap studi sejarah kebudayaan sangat besar sekali. Kita bisa mengetahui tentang kebudayaan material karena jasa dari hasil penggalian para arkeolog. Kebudayaan tersebut bisa berupa perabot rumah tangga, pakaian, perhiasan, alat kerja, senjata, makam, arsitektur candi, struktur bangunan masjid, keraton, dan sebagainya. Arkeologi mengembalikan kebudayaan yang tidak dikenal selama ini karena tersembunyi dalam tanah, kemudian digali ya sehingga diangkat ke atas permukaan tanah. Bahan-bahan ilmu arkeologi merupakan sumber bahan bagi prasejarah. Jadi, prasejarah Indonesia pada intinya disusun berdasarkan bahan-bahan ilmu arkeologi. Warisan-warisan visual yang disajikan ilmu arkeologi dapat berbicara langsung kepada kita. Oleh karena itu, arkeologi sangat penting sekali sebagai ilmu bantu sejarah, karena dengan bahan visualnya mampu menerjemahkan dengan jelas cara berpikir dan merasa atau kejiwaan manusia pada masa lalu. Nah, selanjutnya adalah filologi. Filologi adalah ilmu yang berkaitan dengan bahasa dan kesusastraan. Filologi juga ilmu yang mempelajari naskah-naskah kuno. Ahli filologi banyak yang bekerja dengan naskah-naskah lama. Metode yang diterapkan filolog yaitu melakukan kritik, komentar, dan menafsirkan isi naskah. Naskah-naskah kuno tersebut ada yang penting untuk sejarah Indonesia pada umumnya, tetapi juga untuk sejarah lokal pada khususnya. Beberapa contoh naskah-naskah kuno diantaranya pasti sudah sering mendengar, yaitu Negara Kertagama. Naskah lontar ini ditemukan dan dirampas Belanda di Puri Cakra Negara Lombok pada saat pecah Perang Lombok tahun 1894. Naskah Negara Kertagama berbahasa Jawa kuno, beraksara Bali, dan berbentuk puisi atau kakawin. Penulisnya yaitu Prapanca, seorang pujangga Majapahit yang terkenal.
Naskah selesai ditulis pada tahun 1365, setahun setelah meninggalnya Gajah Mada. Naskah tersebut merupakan satu-satunya naskah yang sekarang disimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Pada tahun 1953, naskah Negara Kertagama diterjemahkan oleh Profesor Slamet Mulyono ke dalam bahasa Indonesia. Judul asli Negara Kertagama yaitu Desa Warnana, artinya tentang daerah-daerah Majapahit. Naskah menguraikan tentang daerah-daerah yang dikuasai Majapahit di luar Jawa dan perjalanan kunjungan Hayam Wuruk di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain itu, juga sejarah Singosari dan Majapahit sejak Ken Arok sampai Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Naskah tersebut selanjutnya dikenal dengan Negara Kertagama, yang berarti juga sejarah negara Majapahit. Kajian naskah Negara Kertagama banyak memberikan bantuan bagi ilmu sejarah, yaitu untuk mengkaji sejarah Singosari dan Majapahit. Selanjutnya yaitu naskah Pararaton. Naskah Pararaton tidak diketahui siapa penulisnya. Ditulis dalam bahasa Jawa kuno, berbentuk prosa, ditulis pada abad ke-16 di Icasada Bali, tempat naskah tersebut ditemukan. Judul naskah Serat Pararaton atau Katuturani Ken Arok, artinya riwayat Ken Arok. Isi Pararaton mencakup periode yang lebih panjang dari Negara Kertagama, yaitu sejak Ken Arok Raja sebagai pendiri Kerajaan Singosari bersama Ken Dedes pada tahun 1222 sampai sejarah Majapahit tahun 1486. Naskah-naskah kuno yang lain selain Negara Kertagama dan Pararaton, misalnya ada Kidung Sundayana, Bapa Tanah Jawi, Carita Parahyangan, Hikayat Raja-Raja Pasai, dan Sejarah Melayu. Ilmu bantu selanjutnya yaitu paleografi. Kata paleografi berasal dari dua suku kata, yaitu paleum yang berarti kuno dan grafi yaitu gambar. Jadi, paleografi yaitu ilmu tentang tulisan kuno. Paleografi mengkaji tentang tulisan-tulisan kuno, termasuk ilmu membaca, menemukan waktu, dan menganalisis tulisan-tulisan kuno yang ditulis di atas papirus, tablet-tablet tanah liat, tembikar, kayu, kertas, dan daun lontar. Tujuan yang hendak dicapai seorang paleograf atau ahli paleografi yaitu memecahkan rahasia tulisan kuno. Para ahli tentang Mesir atau Egyptologis berhasil membaca, menentukan waktu, atau mengungkapkan arti dari tulisan-tulisan hieroglif pada papirus-papirus Mesir zaman para Fir'aun setelah pakar Perancis Champollion berhasil membaca tulisan-tulisan batu Rosta pada tahun 1799. Dengan pengetahuan tersebut, maka sejarah Mesir purba banyak yang dapat diungkap. Nah, ini tulisan hieroglif. Begitu juga dengan tulisan-tulisan paku atau cuneiform dari Mesopotamia yang terdapat pada tablet-tablet tanah liat yang berhasil dibaca oleh Sir Henry Rawlinson pada tahun 1846 yang dapat mengungkapkan kehidupan bangsa Sumeria kuno. Untuk sejarah Indonesia, khususnya untuk sejarah lokal, terdapat juga sejumlah aksara seperti Jawa kuno, Bali, Bima, Bugis, Batak, Jawi yang diantaranya sudah tidak dikenal sama sekali, tetapi ada juga yang masih dikenal abjad-abjadnya. Informasi-informasi yang diberikan oleh tulisan-tulisan kuno tersebut, meskipun singkat, tetapi dapat menjadi bahan pengetahuan sejarah dari masa-masa tertentu. Nah, ini adalah gambar aksara paku atau tulisan tulisan baji. Selanjutnya adalah numismatik. Numismatik adalah ilmu yang mempelajari mata uang atau koin
asal-usul, teknik pembuatan, sejarah, mitologi, dan seninya. Mata uang atau koin tersebut ialah sepotong logam yang diberi bentuk dan berat tertentu yang memuat tanda-tanda yang dicapkan di atasnya oleh pejabat pemerintah, sehingga menjadi jaminan sah mengenai nilai dan beratnya sebagai alat tukar resmi. Mata uang tersebut ada yang berupa kertas, tetapi pada umumnya dari logam yang bisa bertahan lama. Mata uang logam terbuat dari tembaga, perunggu, perak, dan emas. Bagi sejarah Indonesia khususnya, mata uang lama merupakan sumber penting karena bisa menunjukkan adanya kegiatan ekonomi, hubungan-hubungan dagang antar kepulauan Indonesia dengan luar Indonesia, serta adanya hubungan politik dan kebudayaan. Mata uang tertua berupa dinar emas ditemukan dalam proses ekskavasi di bekas Keraton Ratu Boko, Yogyakarta. Pada mata uang tersebut digambarkan Raja Chandragupta II, seekor burung Garuda, dan Dewi Laksmi. Chandragupta II adalah Raja India yang berkuasa di Gujarat antara tahun 380 sampai 415. Lalu, bagaimana mata uang tersebut bisa sampai ke Indonesia? Menurut N.G. Krom, mata uang itu memang berasal dari Benggala, dibawa ke Jawa Tengah, dan digunakan untuk upacara pembangunan di Ratu Boko. Hubungan serupa terjadi pula pada abad ke-9 ketika Balaputra Dewa dari dinasti Sailendra berkuasa dan mempunyai hubungan dengan Nalanda dan Benggala. Mata uang banyak memberikan bahan atau sumber bagi ilmu sejarah. Banyak kerajaan atau dinasti pada masa lalu menggunakan beragam mata uang. Dengan meneliti mata uang, dapat diperoleh gambaran tentang sebuah dinasti. Hal ini juga berarti hasil rekonstruksinya berkaitan dengan sejarah politik dan pemerintahan. Kajian sejarah yang banyak menggunakan numismatik diantaranya yaitu sejarah ekonomi. Mata uang yang didapat jauh dari daerah asalnya memberikan petunjuk bahwa adanya hubungan masa lalu antara daerah tersebut dengan daerah yang lain. Penyebaran mata uang dapat memberikan gambaran yang berkaitan dengan jaringan perdagangan. Numismatik juga memberikan bahan berharga bagi sejarah seni. Mata uang adalah hasil dari kerajinan tangan yang dibentuk dan mengandung unsur keindahan. Ilmu perhitungan waktu atau kronologi juga membutuhkan numismatik karena dalam setiap mata uang selalu dicantumkan waktu pembuatan dan siapa yang mengeluarkannya. Ya, oke, itulah ilmu-ilmu bantu sejarah yang sudah kita bahas. Untuk selanjutnya masih ada ilmu-ilmu bantu sejarah yang lain. Nah, di sini saya buatkan ya 2 video. Yang pertama ini adalah part yang pertama, kemudian selanjutnya adalah part yang kedua. Ya, oke, tunggu video part yang kedua ya. Jangan kemana-mana.